Jumpa lagi bareng aku, Talita, dan Jenny dalam Pensil Warta. Jadi di episode kali ini kita mau membahas tentang Spirit Doll ya. Sekarang ini lagi sedang ngetrend di media sosial. Orang-orang sedang membicarakan tentang boneka yang bisa dibilang ini adalah benda mati. Tapi orang-orang pengen mempunyai benda mati ini sebagai benda yang hidup gitu ya. Kayak benda hidup. Jadi mereka memperlakukan benda-benda mati itu sebagai benda yang hidup gitu. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita mau buka masker dulu. Kita buka masker dulu. Kita sudah melakukan vaksin dan juga sudah melakukan tes PCR ya. Yaps. Jangan buka masker dulu. Hai. Halo. Balik lagi kita mau bahas tentang Spirit Dolls gitu ya. Kemarin Spirit Dolls itu munculnya karena apa sih Bang Jen? Karena sedang ngetrend seorang artis ada artis ya. Boneka yang mirip seperti, bukan mirip sih, memang bendanya ini boneka. Yang seperti bayi gitu ya. Tapi orang-orang itu banyak banyak memperlakukan si boneka itu sebagai sosok yang hidup gitu, mulai dari mereka ajarin jalan. Ya nggak sih Bang Jen, Anda lihat videonya nggak sih? Ini mereka bersih-bersih. Iya. Jadi ini kayak benar-benar ini ya boneka, tapi modelnya kayak model anak bayi. Iya, kayak anak bayi. Jadi gitu. Benar-benar dipelihara seperti layaknya bayi hidup gitu. Nah nanti di pembicaraan ini kita bakalan bahas ya Bang Jan ya, dari sisi psikologinya juga gimana sih dampak-dampaknya kalau misalnya orang itu menganggap suatu benda mati itu sebagai benda yang hidup gitu. Kayak gitu. Tapi sebelum kita ke sana, kita bahas dulu tentang gimana sih awalnya Spirit Doll ini ada di dunia ini gitu. Kenapa orang-orang jadi pengen melihara itu gitu. Kita tidak tahu ya artis ini dari mana bisa memelihara Spirit Doll ini. Apakah mereka sedang meniru dari budaya dari luar? Ya. Karena asalnya boneka Spirit Doll ini asalnya pertama kali dari Thailand. Oh, dari Thailand pertama. Oke. Dari Thailand namanya apa tuh Bang Jan? Lupa namanya apa ya? Kamu apa ya? Namanya Luktep kalau nggak salah, ya kan? Iya, Luktep. Luktep. Iya, Luktep itu artinya adalah malaikat gitu, malaikat anak gitu kan? Malaikat anak. Jadi orang-orang itu memang sedari awal munculnya itu udah bayi gitu, bonekanya itu bayi kayak gitu. Pertama kali sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya sih boneka ini sebenarnya cuma dipelihara sebagai benda keberuntungan gitu ya. Semenjak ngetrend di Thailand akhirnya boneka ini dimasukin roh. Jadi kayak kebiasaan di sana gitu. Boneka ini seperti membawa keberuntungan. Seperti itu. Jadi lebih baik dimasukin roh. Jadi kayak jadi budaya di sana membawa keberuntungan. Benar-benar, aku juga pernah dengar itu Bang Jan ceritanya. Jadi kayak ada penjual boneka yang dia emang bonekanya itu dimasukin roh-roh gitu, roh-roh bayi sama si ahli ritualnya gitu ya. Setelahnya, nah jadi si ahlinya ini nanti memasukkan roh-roh yang akan membawa keberuntungan gitu bagi orang-orang yang memiliki boneka tersebut gitu. Jadi pada akhirnya orang-orang itu bawa bonekanya kemana-mana gitu, karena mereka percaya kalau aku bawa ini aku beruntung gitu. Jadi kemanapun mereka pergi mereka bawa gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi secara religi gitu lebih masuk ke ini ya, agama Hindu, karena mereka tuh lebih percaya tentang animisme dan dinamisme. Akhirnya mereka tuh memasukkan roh sebagai ini kepercayaan membawa keberuntungan. Itulah mereka tuh masih mempercayai roh di dalam sebuah benda seperti itu. Jadi kayak mereka percaya bahwasannya roh-roh yang ada di dalam situ tuh bisa membawa kebaikan-kebaikan buat mereka gitu kan. Dan sebenarnya di selebritis di luar-luar sana udah banyak loh Bang Jen yang pelihara Spirit Dolls kayak gitu. Banyak sebenarnya. Karena bentuknya kan beragam juga kan Spirit Dolls itu. Kalau Spirit Dolls itu nggak cuma seperti artis di Indonesia tadi yang memelihara boneka bentuknya bayi. Tapi bisa aja bentuk yang lain, bisa bentuk boneka hewan. Bentuknya seperti benda-benda lain lah. Mungkin kita belum pernah lihat seperti apa bentuknya. Dan sebenarnya Bang Jen pernah kepikiran nggak sih berapa kira-kira harganya Spirit Dolls per satu biji? Sangat mahal. Sepertinya boneka ini memang didesain khusus, punya kerangka yang bisa dibebas gerakkan gitu ya, mempunyai rangka tangan yang geraknya tuh mungkin mirip-mirip seperti makhluk hidup beneran. Jadi kalau kita perkirakan dari kompleksnya bentuk boneka ini, kisaran harganya mungkin bisa sampai 1.500.000 ke atas. Wow, itu udah paling murah ya, 1.500.000 ya. Dan harga yang paling mahal itu yang paling teratas, kira-kira harganya bisa mencapai 180 juta. Wow, mahal banget.
Hanya untuk boneka ya, Untuk hanya untuk boneka. spirit doll. Kita nggak tahu ini bener-bener dipelihara atau untuk sebagai barang koleksi aja, kita nggak tahu ya. Iya, Spirit doll. benar sih. Banyak juga kan orang-orang yang emang beli boneka kayak gitu ya udah untuk koleksi aja, tapi mereka nggak mempercayai boneka itu hidup. Gitu. Jadi pure boneka. Boneka. Artinya mereka, tapi kalau dalam hal ini berarti kalau mereka masih sadar boneka ini benda mati, artinya mereka tetap menganggap ini boneka biasa aja gitu. Masih Berbeda wajar loh dengan ya. orang yang spirit doll, memikirkan saya dengan spirit doll ya, artinya mereka membeli barang itu artinya mereka ingin memelihara layaknya benar-benar makhluk hidup gitu. Membedakannya di situ. Benar. Dan bahkan banyak juga kasusnya spirit dolls ini sampai dibawa mereka untuk melakukan aktivitas kayak manusia biasanya. Misalnya kayak dibawa naik pesawat, dipesankan kursi sendiri gitu. Ada juga yang dibawa ke spa kuku gitu kan. Dibawa ke tempat-tempat yang memang untuk melayani manusia biasanya gitu loh. Jadi mereka kayak memperlakukan itu sebagai seseorang yang hidup. Ngeri Berarti gak ini sih? kayak ya, kalau aku pernah dengar ceritanya di Thailand gitu ya. Memang udah benar-benar ini kayak sebenarnya hal yang legal di sana. Di boneka itu yang bisa dibilang spirit doll ini di pesawat itu memang disediakan makanan juga. Artinya mereka memang mempercayai mengerti gitu ya, spirit doll ini benar-benar sebagai hal privasi untuk para penumpangnya. Jadi mereka tuh memberikan layanan membuat penumpangnya tetap nyaman dengan apa yang mereka percayai. Baru tahu nih, Talita. Ternyata sampai kayak gitu ya mereka memperlakukan boneka-boneka itu gitu. Menghargainya sampai kayak gitu ya. Dan sebenarnya orang-orang itu beli spirit dolls-nya di mana aja ya kira-kira? Di toko-toko yang bisa dibilang toko-toko yang mirip-mirip kayak toko dukun mungkin. Oh, yang jual-jual perlengkapan untuk klinik, untuk ritual gitu-gitu ya. ya. Yang berbau mistis juga ya. Mungkin dari situ mereka membelinya. Nah, mungkin kan beli Iya sih. di toko mainan. Iya benar Walaupun juga. ada, Benar juga ya. walaupun ada ya boneka Barbie kayaknya. Kira-kira Barbie apakah termasuk spirit dolls? Kita nggak tahu. Tapi kalau dari kita lihat dari sisi anak-anak nih, misalnya main-main Barbie doll, boneka Barbie ini, ya mereka tuh memang kayak merawat, mereka gantiin baju. Iya benar. Kayak bonekanya digerakkan kayak seperti mereka sedang bersosialisasi. Iya. Tapi namanya anak-anak kan namanya imajinasi. Iya, berimajinasi Itu ya. hal yang wajar ya. Mungkin mereka nggak tahu apa itu tentang spirit doll. Mereka masih belum paham ya. Umurnya masih di bawah dan mereka tuh masih mempunyai imajinasi yang begitu tinggi. Yaps. Berbeda dengan orang yang sudah benar-benar pubertas yang mengerti tentang realita. Akhirnya mereka karena memang saking ingin membutuhkan pelampiasan ya gitu. Akhirnya meranahnya menyampaikan isi hati ke boneka gitu. Akhirnya dinamakan spirit doll. Gitu. Begitulah sejarahnya ya. Karena kalau anak-anak most likely tujuan mereka untuk merawat boneka itu ya untuk mainan aja gitu ya. Untuk ajak apa sih namanya? Bermain Iya, berimajinasi gitulah ya. Bareng sama boneka-boneka Iya, gitu. Itu tapi kan cuma mainan doang. tapi nggak percaya bahwa boneka itu bawa keberuntungan gitu. Enggak ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang spirit dolls, nanti kita juga bakalan hadirin narasumber nih Bang Jen. Narasumber yang tentunya lebih mengetahui tentang dampak psikologinya bagi orang-orang yang terdampak dengan psikologi tentang ini ya, tentang spirit doll ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pensil Warta. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave to you. There's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that it's true. To be with you, it's all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms to be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you.
why I stay. You're the one who cannot believe our love will never end. It is only in my dream. You're the one who cannot see this. How could you be so blind? To be with you, it's all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter. And these are all the things I wanna say. I will fly into your arms to be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. I wanna get myself close to you. I will fly into your arms to be with you till the end of time. Why are you so far away? And it's very hard for me to get myself close to you. Myself close to you. Kembali lagi di Pensil Warta. Kita sudah terhubung sama Ibu Ayunda, seorang psikolog yang merupakan narasumber tentang spirit doll ini. Ya. Kita mau bahas lebih lanjut tentang spirit doll dari sisi psikologinya. Oke, Bang Jan ada yang mau ditanyain nggak ke Ibu Ayunda nih? Tentunya. Gimana? Iya Ibu, saya ingin bertanya nih tentang bagaimana tanggapan Ibu mengenai spirit doll ini. Oke, jadi memang kalau bicara spirit dolls ini memang kan lagi in banget ya, lagi fenomenanya lagi marak. Sebenarnya udah ada sih dari dulu di ritual-ritual keagamaan kan juga kadang ada ya, walau kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau dikatakan fenomena baru sih mungkin enggak, cuman lagi viral karena ada publik figur yang memang mengadopsi kan. Nah, jadi memang dengan masifnya dunia teknologi, informasi, jadi seolah-olah ini kan cepet banget kan viralnya. Nah, jadi sebenarnya spirit doll itu sendiri kan adalah sebuah media ya, jadi kan dia tuh boneka gitu kan, boneka yang dipercaya menyimpan roh atau arwah, makanya namanya spirit dolls. Tapi sebenarnya kan itu adalah boneka biasa gitu ya, yang kemudian dimaknai berbeda oleh orang-orang yang mengadopsinya gitu ya. Terlepas dari itu diisi arwah atau bukan, itu bukan kompetensi saya gitu ya, tapi sebenarnya dalam kacamata psikologis, kalau pertanyaannya adalah apakah bisa membantu untuk healing gitu ya kan pertanyaannya ya. Nah sebenarnya tergantung juga dari tujuan si orang yang memelihara boneka tersebut gitu loh. Jadi kalau memang sebenarnya begini, boneka ini kan banyak digunakan sebagai media bermain ya. Ketika kita anak-anak gitu ya, ketika kita masih kecil kan kita punya boneka yang kita ajak bicara ya kan, yang kita ajak bermain. Nah kalau pada konteks usia anak-anak itu wajar karena memang mereka masih belum bisa membedakan gitu kan. Memang tahap perkembangan anak-anak seperti itu ya, boneka itu teman bermain, jadi diajak bicara, diajak main, diajak minum teh gitu ya, diajak cerita gitu ya. Tetapi kalau ini terjadi pada orang dewasa, ya memang perlu ada sedikit inilah ya, kita perlu mencari tahu apakah dia menggunakan boneka itu untuk tujuan healing atau hanya sekedar memang dia mengkoleksi. Oke, itu ya Bang ya, berarti kayak kita harus tahu tujuannya dia, sebenarnya dia koleksi aja atau emang tujuannya adalah terapi gitu. Iya, healing gitu. Karena kan sesuai judul kita nih, hobi atau terapi gitu. Nah, Ibu gimana sih Bu batasan yang wajar nih antara seseorang yang memang ingin main boneka aja dengan orang yang emang memposisikan boneka itu sebagai seseorang yang hidup? Bagaimana Ibu?
Nah, jadi gini Mbak Talita. Jadi perbedaan besarnya itu adalah ini dikatakan wajar atau tidak itu tergantung dari tujuan si orang yang memelihara itu. Jadi kalau misalnya dia tahu itu boneka, tapi dia perlakukan seperti anak, kemudian dia berharap bahwa boneka tersebut itu bisa bicara balik ke dia, nah ini kan udah gak wajar gitu ya. Artinya tergantung dari si pengguna itu sendiri. Kalau dia masih dalam ranah kesadaran, dia tahu bahwa itu boneka itu hanya sekedar dia melampiaskan kebutuhan untuk merawat anak, bisa jadi kan ya, kebutuhan seseorang itu kan yang pertama adalah kebutuhan untuk mencintai ya, kemudian merawat itu adalah dorongan alamiah. Kadang-kadang pada orang dewasa memelihara spirit doll itu bisa untuk mengusir kesepian gitu ya, karena mungkin ada sesuatu dan lain hal yang membuat dia mungkin tidak punya anak atau belum dikaruniai anak, sehingga dia memelihara boneka itu untuk menyalurkan kebutuhan dia untuk menyayangi seseorang gitu ya. Tapi kalau konteksnya dia masih paham itu boneka, ya wajar berarti gitu ya, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau udah memperlakukan seperti manusia, kemudian diberi makan, kemudian diajak bicara dengan berharap boneka itu bisa ngomong balik ke dia, nah ini kan menjadi suatu hal yang perlu menjadi warning gitu ya, karena manusia yang sehat itu adalah manusia yang rasional, yang realistis gitu. Jadi kalau udah tujuannya tadi melenceng, ya tentu itu perlu disikapi secara lebih serius gitu ya, bisa membantu, bisa mencoba untuk berkonsultasi pada psikolog atau psikiater. Oke. Bang Jen, ada lagi nggak pertanyaan yang mau diajukan buat Bu Ayunda nih? Ini Bu, mengenai tentang ini ya, apakah benar boneka spirit doll ini bisa menjadi bahan terapi gitu? Jadi bisa nggak sih untuk healing gitu ya? Bisa untuk healing gitu ya? Oke, kita dengarkan Nah, penjelasan. kalau untuk healing tadi bisa nggak sih jadi semacam terapi gitu ya? Saya pernah baca jurnal yang memang bisa untuk ini dijadikan praktek kebidanan gitu ya, praktek-praktek untuk sebenarnya dalam ranah pendidikan gitu ya, untuk mempersiapkan anak, misalnya mengganti popok, itu kan banyak ya kita temuin di mahasiswa perawat atau kebidanan gitu ya. Tapi saya juga pernah baca juga untuk pasien demensia. Pasien demensia itu pasien yang pikun. Nah, jadi dia bisa dengan merawat boneka itu dia mempertahankan fungsi kognitifnya gitu. Itu bisa sebenarnya. Tetapi secara umum sebenarnya fenomena ini perlu disikapi secara bijak, Mbak Talita gitu ya. Tidak bisa juga sih kemudian kita langsung melabel bahwa orang-orang yang memelihara spirit doll itu gangguan kejiwaan, enggak juga sih gitu ya. Kadang-kadang mereka butuh media untuk menyalurkan rasa sayang gitu ya, rasa cinta, rasa merawat gitu ya. Bisa jadi ada satu hambatan dalam kehidupannya yang membuat dia sulit untuk menjalin relasi nyata dengan orang lain. Nah, gitu kan, sehingga menyalurkannya lewat ke boneka. Tetapi harus dipahami lagi bahwa ada proses kesadaran di sini. Dia menyadari bahwa itu adalah benda mati gitu ya. Tapi kalau sudah sampai kemudian dia menganggap itu benda hidup yang bisa bicara, yang bisa marah seperti manusia, dan meyakini bahwa boneka itu hidup, nah ini yang tentu menjadi peringatan ya, menjadi perhatian khusus gitu ya. Bisa jadi mengarah pada gangguan-gangguan tertentu. Nah, ini perlu sekali untuk berkonsultasi ke ahlinya, baik ke psikolog klinis maupun ke psikiater gitu. Oke, cukup banyak banget yang dibahas sama Bu Ayunda. Ini benar-benar lengkap ya pembahasannya dari narasumbernya ini, mengenai spirit doll tadi gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kami izin matikan teleponnya. Oke, gitu tadi ya penjelasan dari Ibu Ayunda sebagai psikolog ya Bang ya. Jadi sebenarnya apa yang paling highlight dari percakapan kita tadi adalah gimana seseorang itu bisa ngebedain mana yang benda hidup, mana yang benda mati gitu. Berarti nggak apa-apa ya merawat boneka ya? Nggak apa-apa merawat boneka, asal dia ini benar-benar sadar bahwa ini cuma boneka gitu ya. Hanya untuk media, ya senang-senang, untuk disayang-sayang doang gitu ya. Tapi nggak menganggap bahwa boneka ini sebagai benda hidup gitu. Yes. Dan sebenarnya dampak-dampak dari orang-orang yang memperlakukan boneka-boneka itu sebagai orang yang hidup adalah mereka jadi kehilangan kemampuan berpikirnya nih untuk jadi rasional gitu. Jadi karena mereka jadinya nggak rasional gitu jatuhnya kan, karena menginginkan feedback dari bonekanya gitu, misalnya nanti bonekanya akan memberi petunjuk gitu, padahal itu kan benda mati gitu. Ini kayak semacam imajiner ya, kayak
kayak layaknya seorang dewasa, seorang anak kecil tapi di tubuh orang dewasa. Yes. Imajiner itu main, tapi dia kayak dampak dari ini, jadi mempercayai spirit doll itu ada, itu kayak melepaskan dia dari realita gitu. Akhirnya dia nggak bisa berpikir secara rasional, dan akhirnya dia lebih memainkan bagaimana imajinasinya saja bermain, menganggap bahwa boneka ini sebagai benda yang hidup. Iya. Dan sebenarnya nggak boneka aja loh Bang Jan, banyak juga orang-orang yang menumpahkan ke objek-objek lain, misalnya kayak hewan peliharaan gitu. Hewan peliharaan. Tapi hewan peliharaan tuh kan ada nyawanya ya. Ada nyawanya. Ya, cuma tetap tidak boleh dipercayai kalau misalnya mereka bisa membantu kita gitu, bisa memberikan bimbingan gitu kan. Enggak dong. Hewan peliharaan itu mungkin lebih cocoknya sebagai teman ya. Iya, buat Teman, ngobrol-ngobrol aja ya. ngobrol aja, misalnya ya selayaknya kita memelihara hewan umumnya, Kayak biasanya lah seadanya. gitu ya. Gitu. Oke deh, kita sebelum lanjut lagi bahas tentang spirit dolls, kita mau dengerin Bahas info mantap dari Abang Dika. info mantap atau Oh iya, kilas mistis nih hari ini, coba tebak. pastinya Pastinya apa? karena ini sedang membahas spirit doll, pasti ada hal-hal yang misterius. Ini kita Kayaknya- serahkan ke Dika yang tentang ini ya, kismis. Kilas Mistis. Hai, selamat malam. Terima kasih tadi udah disambut ya. Selamat datang di segmen baru juga di Kismis, Kilas Mistis. Seram. Malam hari ini kenalin Dika. Malam hari ini nggak ada cuaca karena udah disampaikan kemarin. Jadi hari ini aku mau cerita aja sih, cerita hal-hal mistis di Indonesia. Ya boneka-boneka itu yang katanya serem, padahal mah biasa aja kayak gitu. Ya aku nyampein ada 7 nih, dengerin ya, nggak serem kok, biasa aja. Oke, yang pertama ada wayang. Tahu wayang kan? Iya itu. Nah itu iya, bener. Wayang itu boneka buatan kayu asal Jawa Barat. Konon katanya wayang itu dipakai buat pertunjukan atau biasa disebut dengan upacara ruatan. Upacara ruatan itu dinilai bisa membuang nasib buruk seseorang. Tapi sekarang udah melenceng. Melenceng. Jadi acara sarana edukasi dan juga pertunjukan serta media dakwah. Konon katanya yang nggak dengerin atau nggak ngikutin wayang sampai habis bakal diikutin sama wayangnya. Serem banget gak sih? Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu adalah ondel-ondel. Tahu kan ondel-ondel? Iya, yang itu. Iya, jadi ondel-ondel itu merupakan boneka khas Betawi yang biasanya digunakan saat acara nikahan ataupun pertunjukan lainnya. Tapi konon katanya ketika ada pertunjukan ondel-ondel harus ada sesajennya supaya tidak membuang atau tidak memberikan nasib sial bagi yang menyelenggarakan. Wow, ribet ya. Konon katanya di beberapa daerah ondel-ondel ini sering digunakan sebagai sarana pertunjukan juga. Tapi tak juga orang yang menggunakannya sebagai sarana untuk pernikahan. Oke, tadi kan udah 2 boneka yang udah aku jelasin. Kita lanjut ya, ada 5 lagi. Jadi jangan kemana-mana itu, tonton terus pokoknya. Kalau nggak aku gangguin nanti. Oke, kita lanjut. Di selanjutnya ada boneka Badawang.
boneka ini merupakan boneka asli dari Jawa Barat juga. Jadi Badawang ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya menir, yaitu artinya tuan. Konon katanya boneka ini mirip dengan ondel-ondel, cuman bedanya yaitu tadi sih. Kalau ondel-ondel kan dari Betawi, kalau Badawang itu dari Sunda. Sunda sama Betawi itu beda ya guys, jadi dibedain ya. Yaitu jadi konon katanya Badawang ini merupakan boneka yang dibuat oleh masyarakat yang menganut kepercayaan toteisme, atau yang percaya bahwa ada sekelompok warga yang merupakan utusan para dewa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada si Gale-Gale. Si Gale-Gale ini mirip juga sama ondel-ondel sama Badawang. Bedanya ini digunakan oleh masyarakat di Sumatera Utara, khususnya untuk upacara adat Samosir. Jadi konon katanya boneka ini digunakan oleh seorang raja yang merindukan anaknya, namanya itu Mungale. Jadi dia membuat boneka ini untuk menghormati anaknya gitu guys. Oke, aku lanjut dikit ya, tapi aku tarik napas dulu, capek soalnya. Oke, aku lanjut ya guys. Jadi di Mungale itu atau tadi asal namanya dari Gale-Gale gitu ya guys ya. Dan juga konon katanya ketika upacara dilakukan, boneka itu harus dihancurkan atau akan membawa sial, seperti itu guys. Dan juga ini bonekanya harus laki-laki. Kalau mau buat bonekanya harus laki-laki, jangan yang lain. Oke, lanjut ya. Jadi boneka selanjutnya itu ada yang namanya jelangkung. Nah, jelangkung ini yang paling banyak kita lihat atau sering muncul di film-film. Dan juga ini merupakan boneka yang berbeda dari boneka yang lain. Kenapa? Karena boneka ini digunakan untuk memanggil hantu atau setan yang dimainkan oleh 3 orang, di mana 2 orangnya memegang bonekanya dan 1 orang menggunakan mantranya. Tahu kan apa mantranya? Iya, jelangkung, jelangkung, datang tadi undang, pulang tadi jemput. Oke, kita lanjut lagi ke boneka selanjutnya. Kalau jelangkung kan tadi laki-laki ya guys ya. Biar ada jodohnya, maka ada yang namanya Nini Towong. Tahu nggak Nini Towong itu apa? Iya, itu. Nini Towong itu adalah boneka khas kebudayaan Jawa juga, yang artinya wanita gitu. Jadi Nini Towong itu sendiri dibuat dari siwur ataupun bambu atau wuwu, yaitu alat menangkap ikan. Bukan uwu ya guys, tapi wuwu. Wuwu itu kamu. Oke, kita lanjut ya guys. Jadi konon ceritanya boneka ini digunakan untuk menolak penyakit atau menjauhkan bala, kebalikan dari jelangkung yang dimana digunakan untuk mengundang setan gitu guys. Oke, kita akan lanjut lagi ke yang terakhir, tapi aku napas dulu ya guys. Ini boneka terakhir. Kalian pasti sudah menanti-nantinya kan? Iya, yang terakhir itu ada Jenglot. Tahu kan Jenglot? Iya, yang itu. Jadi Jenglot itu dulunya teman baik aku. Kami sering ngumpul, kalau nggak di Mahakam, di kuburan muslimin. Jenglot itu konon katanya merupakan manusia yang menggunakan ilmu hitamnya untuk menjadi sakti. Dan katanya ia melakukan perjanjian dengan setan. Apabila dia mati, tubuhnya akan menjadi batu karang atau menyerupai sebuah makhluk hidup kecil. Kalau kalian pernah lihat, kabarin ya guys. Lama udah ketemu. Oke, mungkin itu aja kismis malam hari ini. Ya gitu aja, nggak ada yang penting-penting banget. Seram bukan? Aku harap kalian merasa seram. Kalau seram, ya serem aja. Oke, sekian segmen kismis malam hari ini. Jangan lupa tonton juga ya segmen yang lain, yang pasti juga menarik sih, tapi pasti lebih seru ini kan. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Jangan lupa ya tonton terus Pensil Warta, terutama segmen malam hari ini.
yaitu Kismis, Kilas Mistis. Serem. Kembali ke studio. Dadah. Oke, kita sudah di segmen terakhir mengenai tentang pembahasan spirit doll tadi ya. Iya, hobi atau terapi? Hobi atau terapi. Nggak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, karena ini soal persepsi. Iya, benar-benar. Manusia itu berbagai macam persepsinya berbeda-beda, apalagi mengenai hal ini ya, tentang spirit doll ini. Kontroversial banget kan Kontroversial di tengah sekali masyarakat gitu. Di tengah masyarakat. Yaps. Dan itu sebenarnya sudah menjadi budaya ya. Udah dari dulu banget ya? Dari dulu banget, jauh sebenarnya dari zaman dahulu, sejak zaman Mesolitikum. Sejarahnya sih kalau dari pakar budaya ya, mengatakan spirit doll ini memang udah dipercaya, tapi bukan spirit doll namanya. Apa tuh namanya? Bukan boneka. Sebenarnya ini tentang kepercayaan terhadap roh. Oh, Jadi- animisme, dinamisme gitu ya? Dinamisme dan dinamisme. Jadi roh ini memang udah dipercaya dari sejak zaman dahulu, tapi bentuknya bukan sebagai boneka. Iya. Hanya saja roh ini, karena orang-orang menyebutnya sebagai boneka ini karena mereka ini membangun kehidupan yang harmonis dengan roh. Akhirnya mereka memvisualisasikannya Iya. dengan hal-hal yang berbau dengan apa sih, bentuk-bentuk Bentuknya entitas mirip-mirip, iya. yang bentuknya sebagai makhluk hidup seperti itu. Dan supaya kayak rohnya tuh ada bentuknya gitu ya, dibentukkan dalam si bayi itu tadi gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi Bang Jin juga ada bilang kan kalau misalnya dulu itu udah ada tuh kepercayaan terhadap roh-roh kayak gitu, tapi bukan dalam bentuk boneka gitu. Nah, aku juga pernah denger nih dinamisme itu kayak mempercayai ada kekuatan-kekuatan atau daya pada pohon misalnya, pohon ya kan. Pohon ini tuh kayak gini loh, dia tuh mendatangkan kebaikan untuk kita semua, nggak boleh ditebang gitu-gitu misalnya. Atau ada kepercayaan terhadap batu misalnya yang dicemplungkan ke air gitu ya, terus sembuh habis minumnya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu sih mirip ya. Nah, ini berkaitan lagi tentang dengan budaya ya. Karena mereka memang tinggalnya di lingkungan yang penuh dengan pohon. Akhirnya mereka tuh membangun kehidupan yang harmonis dengan pohon ngerti. Akhirnya Iya. mereka tuh menjadikan pohon ini sebagai hal yang memang benar-benar hidup dan harus dijaga. Iya, Gitu. paham. Dan juga nggak jarang ya, mereka tuh kayak memasukkan roh-roh ke pohon-pohon itu. Oh iya. Akhirnya memang benar-benar menjaga pohon Iya. ini. Gitu. Jadi sebenarnya ada pengaruh lingkungannya gitu ya Bang Ada Jan ya. pengaruh lingkungan. Karena dulu orang-orang kan masih banyak pohon mungkin, jadi kayak menganggap pohon itu keramat tuh gitu, Pohon ada keramat, rohnya sakral. gitu. Dan Iya. juga akhirnya karena memang pohon ini memberikan sumbangsi kehidupan manusia ya, seperti memberi buah, Iya. memberikan mereka oksigen dan lain-lain gitu ya. Akhirnya mereka tuh percaya bahwa pohon ini memang benar-benar sebagai Pemberinya gitu. pemberinya gitu. Akhirnya mereka tuh kayak memasukkan roh ke situ. Takut. Ya. Mereka percaya. Iya. Walaupun nggak cuma pohon ini ada juga sebenarnya Apa tuh? barang lain, bentuk lain, seperti patung. Oh iya, patung. Bisa jadi mereka hidupnya memang di tempat-tempat yang banyak batuan gitu ya. Akhirnya mereka percaya bahwa batu-batu ini memang bisa membawakan mereka Keberuntungan. rezeki dan maupun keberkahan yang lain. Itu. Sebenarnya dalam perkembangannya juga kenapa pada akhirnya orang-orang bergeser mulai dari yang dulunya pohon-pohon, batu, patung gitu sampai pada akhirnya orang-orang ke boneka. Boneka. Ya karena semakin banyak interaksi dengan boneka, mungkin Banyak gitu interaksi ya. boneka karena orang zaman dahulu di Indonesia ini budayanya ini memang kental dengan budaya Jawa ya. Dengan budaya boneka wayang, bukan boneka sini namanya wayang gitu ya. Oh, yang kayak Bang Dika bilang tadi ya, Iya, boneka-boneka di mistis kismis gitu. tadi. Ini kan wayangnya apa tadi, wayang kayu ya. Iya, wayang Wayang kayu. itu memang udah kental banget di kebudayaan Jawa. Bener-bener. Disakralkan dan di apa namanya? Udah dikeramatkan gitu ya. Dikeramatkan, memang udah kayak bentuk-bentuknya tuh seperti diritualkan, tradisi gitu ya. Bener-bener Tapi sampai sekarang memang dilestarikan memang sebagai ini ya, mempertahankan budaya. budayanya Jawa gitu. Akhirnya di boneka-boneka ini dibentuk, dijadikan objek hiburan Yaps. di budaya Jawa. Ya. Itulah. Jadi kental banget ya. Kental banget kalau di Memang Jawa. kaitannya dengan budaya gitu ya. Karena dari dulu kita emang udah gitu banget. Gitu banget memang. Animisme dinamisme banget gitu. Jadi ke bawah mungkin sampai sekarang gitu ya. Terus juga sekarang kita kan juga masih sering dengar tuh jenglot ya, jelangkung.
boneka-boneka yang mistis gitu, spirit dolls lah ya, dipercaya mereka tuh hidup gitu. Kayak Jenglot tuh ya Bang ya, yang kayak oh rambutnya ternyata bertambah sekian sentimeter tahun ini gitu ya. Kukunya juga panjang. Iya, kukunya Matanya memanjang. bisa bergerak warna merah. Takut banget. Aduh. Iya yang kayak gitu-gitu ya. Ya tapi ini soal persepsi ya. Iya. Kalau kita sih memang lihatnya sebagai benda mati doang gitu. Tapi kalau orang-orang yang percaya itu benda hidup ya percaya mereka itu bahwa benda-benda ini seperti Jenglot tadi bisa memanjangkan rambutnya sendiri, Iya. kukunya panjang atau matanya mungkin bisa bergerak, tapi warnanya warna kayak warna merah gitu biasanya, gitu-gitu. Dan juga bukan jenglot, jelangkung. Dan sering kayak biasanya di film-film Nggak gerak-gerak kan? gerak-gerak karena memang mereka percaya bahwa boneka ini bisa hidup karena mereka tuh kayak kalau di film-film biasanya mereka mencoba membangunkan boneka jelangkung ini kayak malam-malam. Dipanggilkan rohnya nih Panggilkan gitu. rohnya. Nah artinya memang roh ini udah lama ada, Iya. dipercayai dan mereka ini seperti mencoba gitu ya, mencoba lagi ke Mencoba boneka jelangkung. manggil jelangkung dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu aduh mengerikan. Agak mengerikan ya. Iya. Karena masyarakat kita nih emang masih sangat kental dengan budaya-budayanya gitu kan. Dan juga mungkin karena itu tadi ya, karena dinamismenya, animismenya. Jadi sampai sekarang orang-orang itu masih kayak oh iya memang roh itu ada loh gitu. Jadi mereka berusaha untuk menghidupkan kehidupan yang harmoni gitu sama roh-roh itu gitu kan. Mencoba menjadi apa namanya? Bukan teman sih. Jadi kayak apa ya? Membentuk kehidupan Iya. harmonis dengan roh-roh itu. Interact dengan gitu, hal-hal kayak gitu. Sebenarnya memang gak jauh kalau roh-roh ini artinya kalau aku persepsikan sebagai apa ya, orang-orang yang menghargai alam seperti itu ada dampak positif sih bagi mereka ya. Persepsi mereka itu memang adalah hal yang positif, artinya mereka bisa menghargai alam walaupun kalau dari persepsi lain mungkin ini memicu kontroversial. Iya, benar. Jadi begitulah ya perbincangan tentang spirit dolls. Spirit doll hari ini sangat mendalam. Seru. Juga memang kalau kita memandang ini nggak bisa cuma satu persepsi kita aja. Iya, Kita perlu persepsi orang yang percaya terhadap itu. Apakah kamu adalah salah satu pemilik spirit dolls? Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Boleh komen di bawah ini ya kalau kamu punya spirit dolls. Ceritain ke kita dong, gimana sih rasanya punya spirit dolls gitu? Apakah kamu merasa, wah aku ada temannya gitu? Temannya aku seperti merawat seseorang yang Iya. benar ada gitu. Karena kan kita ingat juga nih Bang Jen, ada juga kan orang yang merawat kayak gitu tuh untuk terapinya, misalnya karena trauma yang dialami, misalnya kehilangan sosok-sosok tercinta gitu. Jadi merawat spirit dolls gitu supaya apa sih melampiaskan itu tadi kasih sayangnya, Kasih sayangnya. gitu-gitu. Ya itulah. Itu memang tadi ya disebut oleh narasumber kita tadi. Memang anak-anak itu sejak kecil memang harus dibentuk ya daya survive-nya. Yaps, betul. Itu artinya biar mereka ini tetap terdidik agar tidak salah jalan. Iya. Tapi aku nggak menyalahkan ya, artinya ya itu tergantung persepsi masing-masing mengenai spirit doll. Karena memang imajinasi orang itu terbentuk kan sejak Iya. kecil, artinya ada inner child di tubuh orang dewasa itu yang memang masih ada tersimpan luka di masa lalu, akhirnya melampiaskannya ke benda mati. Iya. Seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya nanti bisa mencari bantuan profesional gitu ya Bang Iya, Jen ya, bantuan kalau udah profesional. semakin buruk keadaannya kayak gitu ya. Karena benda mati kan tidak bisa memberikan kita saran gitu ya. Tidak bisa Tidak bisa, jadi harus ke orang-orang yang bisa membantu kita. seorang yang profesional terhadap hal-hal seperti ini, Oke, psikologi dan psikiater tentunya. sekian obrolan tentang spirit dolls. Kesimpulannya adalah tetap mengingat kalau misalnya spirit dolls itu adalah benda mati gitu. Jadi di situ batas wajar atau tidaknya kita merawat boneka gitu ya. Bisa memilah benda mati dan benda hidup gitu. Yes. Tidak ada benda hidup, makhluk hidup. Penasaran nanti di selanjutnya kita mau bahas apa di Pensil Warta? Tetap saksikan terus Pensil Warta. Dadah. Selesai. Selesai. Yeay. Apa tema tapping selanjutnya? Tidak tahu.
bermimpi akan menjadi angin tak pasti, kicau berani seperti takdir kita yang tulis. Apakah masih kau simpan peri? Aku mengerti, aku mengerti perihal maaf jangan kau beri. Aku mengerti, aku mengerti. Bagaimana dengan tidurmu? Apakah masih terjerat aku? Lalu bagaimana waktu berhenti bodoh di masa lalu? Secepatnya aku berhenti berjalan. Bahu dan bahu terbayang lesu, masih tertawa, tak tahu apa akhir yang ada menanti kita. Sekali lagi ku ingat lagi, bagaimana dengan bangunmu? Apakah masih berat tak mau? Lalu bagaimana waktu berhenti bodoh di masa lalu? Lalu secepatnya aku berhenti berjalan.